Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mu Mengyi memandang semua orang, dan matanya yang berlinang air mata penuh dengan kekhawatiran. Aku punya sesuatu yang ingin kalian rahasiakan, ucap dari Mu Mengyi. Saudari mudamu, tolong beritahu kami, ucap dari Huang Fu Tingfeng, ke Xinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, dan Lu Ren berbicara serempak. Kakak ipar, tolong beritahu kami, kakak ipar, kata-kata Anda adalah perintah kakak senior Tan, ucap dari para murid dan Mai berbicara berturut-turut. Mu Mengyi menahan diri untuk tidak menangis, suaranya sedikit bergetar. Semua orang tahu betul bahwa sebagian besar dari kita selamat sampai hari ini karena Tan Yun. Seluruh pasukan dihancurkan karena Tan Yun. Jika Tan Yun benar-benar tinggal di tanah abadi, saya harap setelah kalian kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu, kalian akan mengatakan bahwa Tan Yun sudah mati. Bagaimanapun, Tanah Abadi adalah situs Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun telah banyak membunuh banyak orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi saat itu. Jika Ruyan Wuji dan Zhuge Yu tahu bahwa Tan Yun masih hidup, saya khawatir mereka akan membuka terowongan ruang dan waktu lagi setelahnya. Kita meninggalkan Tanah Abadi dan mereka pergi ke Tanah Abadi untuk menemukan dan membunuh Tan Yun, ucap dari Mu Mengyi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menangis dan setuju. Setelah itu, Huang Fu Tingfeng mengorbankan perahu roh harta karun tertinggi, dan setelah naik perahu roh bersama semua orang, hanya Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian yang tetap berada di luar pintu masuk. Menghadapi jurang, Mu Mengyi tiba-tiba berteriak serak, Tan Yun, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku dan saudari Xiao. Kamu harus kembali hidup-hidup, jika tidak, kami tidak akan memaafkanmu sampai kami mati, ucap dari Mu Mengyi. Setelah itu, Mu Mengyi menoleh dan menarik Zhong Wuxiao dan Sue Zian, yang telah menangis dan bengkak, dan menyapu ke perahu roh. Huang Fu Tingfeng menatap jurang pemakaman para dewa dengan air mata berlinang, dan berbisik pada dirinya sendiri, Saudara Tan Xian, aku akan menunggumu kembali, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Setelah itu, Huang Fu Tingfeng mengendarai perahu roh dan menuju ke Gunung Peri Ruang dan waktu 100.000 mil jauhnya. Lalu dalam beberapa saat, terowongan ruang waktu terbuka, dan hanya ada satu saat terakhir yang tersisa. Nangong Yukin berhenti di puncak gunung abadi dalam ruang dan waktu, dan hembusan angin meniup rambutnya, dan sudut roknya terbang, seperti gadis misterius 9 hari yang turun ke dunia. Di sampingnya, Ru Yanchen, yang sudah pulih dari luka-lukanya, berkata dengan keras, gadis suci, kita harus memberi tahu ayahku dan kepala istana dari dua sekte kuno penyebab kematian dua murid sekte kuno kita. Di masa depan, biarkan Huang Fu Shenzong membayar hutang darah dengan darah, ucap dari Ru Yanchen. Itu wajar, ucap dari Nangong Yukin dengan suara yang sangat dingin, dan tiba-tiba, Nangong Yukin mengangkat alisnya, dan niat membunuh yang tak ada habisnya keluar dari matanya yang indah. Nangong Yukin melihat perahu roh berderap dari langit. Tidak lama kemudian, setelah perahu roh terbang ke puncak-puncak, Nangong Yukin dan Ru Yanchen tidak bisa tidak tercengang, tetapi melihat semua murid Huang Fu Shenzong di atas perahu roh, mata mereka merah, dan air mata tidak kering. Swiss. Mu Mengyi dan yang lainnya menyapu perahu roh satu demi satu, berhenti dan berdiri dengan sedih, menutup mata pada Nangong Yukin dan Ru Yanchen. Ru Yanchen tiba-tiba menemukan sesuatu, dan langsung tertawa terbahak-bahak, tes, mengapa aku tidak melihat Tan Yun kembali, dan mengapa kalian menangis seperti ini, apakah mungkin Tan Yun sudah mati, hahaha. Bagus untuk mati, selamat untuk kematiannya, ucap dari Ru Yanchen. Kamu bajingan, coba lagi katakan lagi, ucap dari Mu Mengyi. Tubuh halus Mu Mengyi bergetar, dan sosoknya melintas, muncul di depan Ru Yanchen. Wosh! Segera setelah itu, lebih dari 100 murid dari Danmai melepaskan nafas alam pemurnian jiwa tingkat pertama, dan bayangannya berkilauan,
mengelilingi Ruyan Chen dan Nangong Yukin. Para murid dan Mei berteriak serempak, dan suara niat membunuh naik ke langit, merobek lautan awan. Katakan lagi, kami akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, ucap dari para murid dan Mi. Ruyan Chen tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan menggigil, jangan marah, semuanya, aku baru saja menyelipkan lidah, aku tidak akan mengatakannya, ucap dari Ruyan Chen. Mendengar ini, para murid dan Mei berubah menjadi bayangan dan menghilang di sekitar Ruyan Chen. Pada saat ini, ketika Nangong Yukin menemukan bahwa tidak ada Tan Yun di antara para murid dan Mei, kepanikan yang tak dapat dijelaskan menguasai hatinya. Wajah Nangong Yukin pucat, menatap Mu Mengyi, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana Tan Yun, ucap dari Nangong Yukin. Selanjutnya, kata-kata Mu Mengyi membuat tubuh halus Nangong Yukin bergetar hebat. Terserah kamu, dia sudah mati, ucap dari Mu Mengyi memelototi Mu Nangong Yukin dan berkata dengan dingin. Meskipun Mu Mengyi tahu bahwa tidak beruntung untuk mengucapkan kata-kata mati, tetapi agar tidak membocorkan berita bahwa Tan Yun masih hidup, dia hanya bisa mengatakan ini. Apa mati? Ucap dari Nangong Yukin bergumam pada dirinya sendiri, menahan kepanikan di hatinya, dan tubuh lembutnya masih bergetar tak terkendali. Nangong Yukin menatap Mu Mengyi, mencoba melihat ke dalam hatinya, kamu bilang dia mati, lalu kenapa dia mati, kamu jangan berbohong, ucap dari Nangong Yukin. Namun, di mata semua murid Huang Fu Shengzong, sikap Nangong Yukin adalah karena keengganan dan kemarahannya. Bagaimanapun, Tan Yun membunuh begitu banyak orang di Istana Jiwa Abadi, dan Tan Yunlah yang memimpin orang lain untuk hampir memusnahkan seluruh pasukan Istana Jiwa Abadi. Di mata semua orang, Nangong Yukin membenci dirinya sendiri dan gemetar karena marah karena tidak membunuh Tan Yun sendiri untuk membalas dendam. Percaya atau tidak, itu terserah kamu, Mu Mengyi memelototi Nangong Yukin dan Ruyan Chen dengan air mata berlinang, ini adalah hadiah dari Tan Yun sehingga kalian bisa hidup sampai sekarang. Mulai sekarang, kalian berani mengatakan sesuatu tentang Tan Yun, aku pasti akan membunuh kalian, dan terlepas dari konsekuensinya. Murid-murid dan Mei tiba-tiba berteriak dengan marah, maksud kakak ipar adalah apa yang kami maksud, ucap dari para murid dan Mei. Melihat penampilan dan aura pembunuh dari para murid dan Mei, Ruyan Chen tidak bisa menahan diri untuk menyusutkan hatinya dan tidak berani melihat langsung. Di sisi lain, mata indah Nangong Yukin memancarkan sentuhan kesedihan yang tidak terlalu mencolok, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, dia pasti berbohong padaku, aku tidak percaya dia akan mati. Aku tidak percaya itu, ucap dari Nangong Yukin di dalam hatinya. Nangong Yukin mengepalkan tinjunya, melihat ke kejauhan, menantikan penampilan Tan Yun. Pada saat ini, semua kebenciannya pada Tan Yun ditelan oleh kekhawatiran dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Perasaan ini, Nangong Yukin tidak bisa menahan diri. Kini Nangong Yukin juga membenci cintanya yang tak dapat dijelaskan untuk Tan Yun, dan Nangong Yukin juga berpikir bahwa hidup dan mati Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi sekarang, Nangong Yukin tak bisa mengendalikan kekhawatirannya tentang Tan Yun, dan menantikan kembalinya Tan Yun. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba, di langit di atas puncak, lautan awan bergulung, dan ketika angin sedang bergemuruh, terowongan ruang waktu yang gelap dengan diameter 100 meter muncul di langit. Terowongan ruang waktu terbuka selama total 1 jam, dan pada saat ini, semua orang secara mengejutkan konsisten dan tidak ada yang masuk lebih dulu. Para murid Huang Fu Shengzong dan yang lainnya secara alami berharap Tan Yun akan datang, dan mereka juga menantikan kemunculan keajaiban. Ruyan Chen ingin melihat dengan matanya sendiri apakah Tan Yun masih hidup. Jika Tan Yun tidak muncul sampai terowongan ruang waktu ditutup, dia tidak akan percaya bahwa Tan Yun benar-benar mati. Plop, plop, jantung semua orang, para murid Huang Fu Shengzong berdetak sangat kencang. Waktu berlalu, setengah jam kemudian, Tan Yun tidak muncul. Ketika terowongan ruang waktu akan ditutup, ada hanya 1 saat terakhir yang tersisa untuk waktu yang lama,
para murid Huang Fu Shengzong melihat ke arah jurang pemakaman para dewa dan air mata mereka sepertinya menenggelamkan dunia. Sudut mulut Ru Yanchen sedikit terbalik, dan dia tidak bisa menahan senyum kecil. Jika tidak, murid-murid sekte Huang Fu Shengzong pasti akan menertawakan puncak gunung, bukan? Nangong Yukin masih terlihat tenang dan ramping, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa kuku tangannya telah menembus jauh ke dalam telapak tangannya. Ketika terowongan ruang waktu akan ditutup dengan 10 napas tersisa, keajaiban tidak terjadi. Dalam kehampaan yang kosong, tidak ada sosok Tan Yun yang kembali. Saudara Tan Xian, ucap dari Luo Fan, yang selalu tenang, tiba-tiba membanting lututnya ke tanah, berlutut di puncak gunung, memandang ke arah jurang pemakaman para dewa, air mata mengalir di pipinya yang tegas, dan meraung, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami," ucap dari Luo Fan. Saudara Tan Xian, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, ucap dari Song Hong kehilangan kendali atas emosinya dan berlutut sambil menangis. Kakak Tan, segera, para murid dan Mei menangis terseduh-seduh, berlutut ke arah jurang pemakaman para dewa, dan berteriak serempak, "Terima kasih atas anugerah penyelamat nyawamu," ucap dari para murid sambil menangis. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun masih hidup, mereka tidak berani memikirkan bagaimana Tan Yun akan menghadapi gerombolan binatang itu ketika formasi raksasa yang menutupi area percobaan menghilang. Di mata semua orang, Tan Yun memang memiliki singa Dewa Naga Emas, tetapi singa Dewa Naga Emas hanya dalam tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Lu Ren, dan murid lainnya semua berlutut. Mereka tahu bahwa mereka pantas untuk berlutut. Karena Tan Yun menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dikatakan bahwa pria tidak mudah menangis, tetapi mereka belum berada pada titik yang paling menyedihkan. Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya, memikirkan adegan Tan Yun memblokir Griffon yang menyala dan Griffon api hitam untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia berada di jurang pemakaman para dewa. Dia merasa patah hati. "Kakak ipar," ucap dari Sue Zian. Sue Zian seperti anak tunawisma, dia menangis di puncak gunung. Zhong Wu Xiao berjongkok di tanah, memeluk kepalanya dan menangis. Pada saat ini, hanya Mu Mengyi yang tampak sangat tenang, dia menatap ke arah jurang pemakaman para dewa, dan hanya ada air mata yang bergumam, menceritakan kesedihannya. "Jangan menangis. Kurasa Tan Yun tidak mau melihat seperti apa kita sekarang," ucap dari Mu Mengji memejamkan mata, air mata menetes, "Terowongan ruang waktu, ada 5 napas yang harus ditutup, cepatlah, ayo kita masuk," ucap dari Mu Mengyi. Kerumunan itu menjawab, dan segera, pedang terbang itu ditembakkan ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Hanya Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian yang tetap di tempatnya. "Saudari Xiao, ayo pergi," ucap dari Mu Mengyi membuka matanya tertuju pada arah jurang pemakaman para dewa dan dia tinggal untuk waktu yang lama. Kemudian, menoleh dengan air mata, sambil naik ke udara, tergantung di bawah terowongan ruang waktu, menghadap Zhong Wu Xiao dan Sue Zian yang menangis, dengan tegas berkata, "Ayo pergi." Ucap dari Mu Mengyi. Sue Zian menangis, dan bersama dengan Zhong Wu Xiao, menginjak pedang terbang dan kemudian menghilang ke dalam terowongan ruang waktu yang gelap dan menghilang. Di atas puncak, Ru Yanchen buru-buru meneriakkan Nangong Yukin untuk pergi, dan dengan pedang terbang pergi ke terowongan ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, terowongan ruang waktu ditutup, dan hanya ada 3 napas tersisa. Ketika semua orang pergi, Nangong Yukin tiba-tiba jatuh ke tanah, mencengkeram jantungnya dengan tangan kanannya, tubuhnya berkedut hebat. Dia merasa sakit hati dan tidak bisa lagi berdiri. "Tan Yun," ucap Nangong Yukin berseru dengan air mata dan rasa sakit di hatinya. Pada saat ini, semua kebenciannya pada Tan Yun menghilang. Pada saat ini, dia yakin bahwa Tan Yun benar-benar mati. Pada saat ini, kesedihan tak berujung menghancurkan setiap sarafnya. Pria yang membuatnya merasa sangat sedih dan patah hati baru saja pergi. Pergi tiba-tiba. Itu mengejutkannya. Nangong Yukin menangis tak berdaya, "Aku mohon kamu tidak mati."
Aku tidak akan membalas dendam padamu. Aku tidak akan membalas dendam padamu. Aku hanya ingin kamu muncul di hadapanku hidup, aku tidak ingin kehilanganmu, aku tidak bisa kehilanganmu, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin mengangkat kepalanya, dan dalam air mata yang menusuk, air mata darah yang menyedihkan jatuh di wajahnya yang pucat. Pada saat ini, di atas puncak, terowongan ruang waktu mulai menyusut perlahan. Nangong Yukin dengan darah dan air mata, menanggung kesedihan tanpa akhir, berdiri dengan gemetar, menginjak pedang terbang, dan menembak ke terowongan ruang waktu. Segera, terowongan ruang waktu ditutup, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Pada saat yang sama, di Sekte Abadi-Abadi, ruang dan waktu abadi. Di Gedung Gyokno, 1, Ruyan Wuji, serta ratusan tetua Sekte Dalam dan Sekte Xian dari Sekte Abadi-Abadi, gelisah. Di Gedung Gyokno, 2, Zugeyu dan 9 tetua dari pintu dalam Istana Jiwa Abadi juga memiliki alis horizontal dan garis vertikal, dan tampak cemas. Di Gedung Gyokno, 3, Tantai Xuanzong, serta 9 kepala Sen Subing dan Murong Sishi, memiliki hal yang sama. Pada saat ini, di bidang suci ruang waktu abadi, hingga 2 juta murid batin dari Sekte Abadi-Abadi, para tetua dari 3 sekte kuno, mereka semua menatap terowongan ruang waktu yang dibuka di kekosongan, dan mereka sangat cemas. Anda harus tahu bahwa hanya perlu setengah jam bagi seorang murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu. Tapi sekarang, terowongan ruang waktu telah terbuka selama 1 jam, dan belum ada yang keluar. Ini adalah pertama kalinya dalam 50.000 tahun sejak murid-murid dalam dari 3 sekte kuno diuji. Di masa lalu, ketika terowongan ruang waktu dibuka selama setengah jam, beberapa murid tampak hidup. Mungkinkah semua murid percobaan menderita secara tak terduga? Semua orang berpikir begitu diam-diam. Pada saat ini, di ruang suci ruang waktu yang abadi, suasananya begitu menindas sehingga membuat orang terkesiap. Semua orang menatap terowongan ruang waktu, dengan 3 titik antisipasi dan 7 titik keheningan di mata mereka. Seiring waktu berlalu, hati semua orang ditangguhkan, tidak sampai setengah jam kemudian tiba-tiba, Sen Subing yang sedang duduk di kursi gedung giok nomor 3, berkata dengan penuh semangat, Tuan Sekte, murid alkimia saya telah keluar, ucap dari Sen Subing, suaranya mendesing. Sen Subing menghilang dari tempat duduknya dalam sekejap, dan segera dia muncul dari platform tinggi. Luo Fan, Song Hong dan murid-murid lainnya berlutut satu demi satu, murid ini telah melihat kepala divisi, ucap dari para murid. Baiklah, bangunlah, ucap dari Sen Subing melirik semua orang, alis gagak menyatu, di mana Tan Yun dan Meng Yi, ucap dari Sen Subing. Laporkan kepada kepala, saudari mudamu ada di belakang, ucap dari Luo Fan berkata dengan hormat, dan di terowongan ruang waktu, sosok lain tersapu. Di antara mereka, ada Mu Meng Yi. Dari Divisi 5 Jiwa, Sue Zian. Dari Divisi Jimat Huang Fu Tingfeng dan 4 murid lainnya. Dari Divisi Senjata Gongsun Ruoxi, Zhong Wu Xiao dan 7 murid lainnya. Dan ada 5 murid formasi. Dan di Divisi Angin dan Guntur hanya ada Lu Ren. Ke Xinyi, dari Divisi Jiwa Suci. Dan Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Bai Lilongtian dari Divisi Jiwa Kuno. Wosh! Pada saat ini, kepala Divisi 5 Jiwa menghilang dari udara tipis dari gedung giok nomor 3, dan saat berikutnya, dia muncul di samping Sue Zian, murid yang baik, bagaimana dengan murid lain dari Divisi 5 Jiwa kita, ucap dari kepala Divisi 5 Jiwa. Guru mereka semua mati, ucap dari Sue Zian tersedak. Kepala 5 jiwa seperti dihantam 5 guntur yang menghantam puncak, dia tidak pernah berpikir bahwa di antara 150 murid yang berpartisipasi dalam persidangan, hanya Sue Zian yang kembali hidup-hidup. Pada saat ini, 7 kepala sekte dalam Huang Fu Shengzong lainnya juga muncul di platform tinggi dan bertanya tentang cobaan dari murid mereka masing-masing. Huang Fu Tingfeng memberitahu gurunya, Taois Fufa, bahwa hanya 4 murid jimat dan dia yang selamat. Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao membungkuk kepada Taois Murong Sishi dan berkata bahwa hanya 7 murid senjata yang selamat.
Lu Ren juga memberitahu gurunya, Taois Divisi Angin dan Guntur, bahwa murid-murid percobaan lainnya semuanya mati. Pada saat ini, ketika Taois Jiwa Suci mendengar bahwa Kesinyi mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat, dia meneteskan air mata keruh. Taois Jiwa Kuno, melihat garis keturunan jiwa kunonya, Xiao Qingxuan terkuat, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, dan Jun Buping, selamat, dia agak lega. Hal yang paling menyedihkan adalah Taois Jiwa Binatang. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua murid percobaan dari garis keturunan jiwa binatangnya akan mati. Pada saat ini, tanpa menunggu Sen Subing menanyakan kepada Mu Mengyi keberadaan Tan Yun, Tan Tai Xuanzong di gedung giok nomor 3 tidak bisa duduk diam. Tan Yun adalah menantunya. Wosh! Tan Tai Xuanzong tiba-tiba berdiri, menatap Mu Mengyi, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Mengyi, di mana Tan Yun? Kenapa dia belum keluar? Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Dia telah mati, ucap dari Mu Mengyi. Bom! Bagi Tan Tai Xuanzong, kata-kata ini seperti 5 petir menghantamnya, tubuhnya yang kekar bergetar hebat, matanya merah, dan dia menggeram, bagaimana dia mati, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, Tan Yun meninggal di jurang pemakaman para dewa, dan tanda identitasnya telah rusak, ucap dari Mu Mengyi menundukkan kepalanya. Mustahil, mustahil, ucap dari Tan Tai Xuanzong menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dia banyak akal dan tak terkalahkan di antara para pembudidaya dari alam yang sama, bagaimana dia bisa mati, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Pada saat ini, tubuh Sen Subing bergetar, dan sebuah pikiran muncul di benaknya, Tan Yun pernah membawa kemuliaan bagi Danmai. Matanya yang indah merah dan hidungnya sakit. Hehehehe. Pada saat ini, Ruyan Wuji, yang berada di gedung giok nomor 1, sangat gembira ketika mendengar kematian Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini benar-benar ada di sini untukmu, kasihan sekali kamu, Tan Yun, seorang jenius yang luar biasa, benar-benar mati. Tes, juga, ada 1000 murid Huang Fuseng Zongmu yang berpartisipasi dalam persidangan, tapi sekarang hanya 277 orang yang selamat, 50.000 tahun ini benar-benar unik. 723 orang meninggal, sayangnya, sangat disayangkan, ucap dari Ruyan Wuzi. Mendengar ini, wajah Tan Tai Xuanzong menjadi pucat, dan kepala istana dari Istana Jiwa Abadi, Zugeyu, mengerucutkan bibirnya dan tertawa, mencibir telanjang. Tepat ketika kemarahan Tan Tai Xuanzong hendak meledak, tiba-tiba, di terowongan ruang waktu di kehampaan, sesosok tersapu dan berubah menjadi Ruyan Chen. Hahaha, putra baik dari sekte ini telah kembali, ucap dari Ruyan Wuji melirik Tan Tai Xuanzong, yang putus asa, dan berkata, Tuan Sekte Tantai, mari kita lihat celah antara sekte Anda dan sekte saya, Sekte Abadi-Abadi. Dengan senyum seperti angin musim semi, Ruyan Wuji menatap Ruyan Chen dengan penuh perhatian dan berkata sambil tersenyum, anak yang baik, beritahu guru Sekte Tantai, berapa banyak murid Sekte Abadi-Abadi saya yang selamat. Ayah, Ruyan Chen tampak sulit untuk mengatakan, dan berkata dengan susah payah, dari 2000 murid Sekte Abadi-Abadi kita, hanya anakmu yang selamat, ucap dari Ruyan Chen. Kata-kata Ruyan Chen seperti baut yang dibor ke dalam dada Ruyan Wuji. Ruyan Wuji tertawa, seolah-olah seseorang tiba-tiba mencekik tenggorokannya, tubuh lamanya bergetar hebat, dan wajah tuanya memerah dan meraung, apa yang kamu katakan, ucap dari Ruyan Wuji. Ayah, tenang, Ruyan Chen menatap Mu Mengyi dengan marah. Setelah menunggu, mereka berkata dengan keras, murid kita hampir semuanya dibunuh oleh murid Huang Fuseng Zong yang dipimpin oleh Tan Yun, 2000 jenius sekte saya, hanya putra ini yang selamat, saya juga marah, ucap dari Ruyan Chen sambil menangis. Ratusan tetua sekte abadi-abadi di kursi melihat Ruyan Wuji memuntahkan darah, dan segera berbicara untuk menghibur. Pada saat ini, di gedung batu giok kedua, Zugeyu bangkit dengan cemas, menatap Ruyan Chen, dia buru-buru bertanya, dari para murid Istana Jiwa Abadi, berapa korbannya, ucap dari Master Istana Jiwa Abadi. Ketika Ruyan Chen hendak menjawab, Nangong Yukin,
Yang Kuyu dan kehilangan jiwanya, tersapu dari terowongan ruang waktu dan muncul dengan genting di platform tinggi. "Kiner, ada apa denganmu?" ucap dari Zugeyu menghilang dari kursinya, dan segera muncul di platform tinggi, mendukung Nangong Yukin. "Guru," Nangong Yukin jatuh ke pelukan Zugeyu, menangis seperti anak kecil. Kesedihannya secara alami datang dari Tan Yun. Melihat penampilan Nangong Yukin yang sedih, Zugeyu panik dan suaranya bergetar, "Kiner jangan menangis, beritahu gurumu, di mana murid-murid lain di istanaku. Apakah mereka masih di terowongan ruang waktu?" "Dan belum keluar," ucap dari Zugeyu. Nangong Yukin tersedak dan meninggalkan lengan Zugeyu, berbisik, "Guru, maaf, murid ini gagal melindungi mereka, mereka semua mati," ucap dari Nangong Yukin. "Apa? Semua mati?" Tubuh gemuk Zugeyu gemetar hebat, miliknya pikiran menjadi kosong, dia memaksakan senyum dan berkata, "Kiner, kamu pasti menipu guru, bukan? Istana saya adalah penguasa pegunungan hukuman surgawi, dan kepala dari 3 sekte kuno, dan 3.000 murid di istanaku, semuanya jenius di antara para jenius di istanaku, bagaimana mereka bisa mati?" "Kiner, jangan bercanda dengan gurumu," ucap dari Zugeyu. Tidak menunggu kata-kata Zugeyu, Nangong Yukin menangis sedih, "Guru, murid tidak berbohong padamu, mereka benar-benar mati," ucap dari Nangong Yukin. "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?" ucap dari Zugeyu gemetar, dan setelah seteguk darah keluar dari tenggorokannya, dia baru saja menelannya kembali. "Kiner, beritahu guru bagaimana mereka mati," ucap dari Zugeyu menggertakkan giginya. "Lapor kepada guru, penyebab kematian beberapa murid istanaku tidak diketahui, dan kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Tan Yun sendirian." Tanpa menunggu kata-kata Nangong Yukin, Zugeyu tiba-tiba menoleh dan menatap Tantai Xuanzong, matanya menyala-nyala karena marah. "Tantai Xuanzong, ingat ini untuk kepala istana ini. Meskipun Tan Yun sudah mati, tetapi dia membunuh begitu banyak murid di istana kita, ingat-ingat di kepalamu. Cepat atau lambat suatu hari, penguasa istana ini membuat sekte Huang Fu Shengzong membayar mahal," ucap dari Zuqiu. Pada saat ini, Ruyan Wuji dan Zugeyu berdiri berdampingan, menatap Tantai Xuanzong di gedung giok ketiga, suara yang lama terdengar, dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. "Tantai Xuanzong, hari ini Master Sekte meletakkan kata-kata di sini, cepat atau lambat Huang Fu Shengzong Anda akan dihancurkan," ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, ketika Tantai Xuanzong terbakar amarah, Sue Zian di platform tinggi tiba-tiba angkat bicara. Dia menunjuk Zugeyu dan Ruyan Wuji dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Tahukah kalian mengapa lebih dari 700 murid sekte saya meninggal? Mengapa kalian tidak bertanya pada Nangong Yukin dan Ruyan Chen bagaimana mereka bisa selamat? Saya dapat memberi tahu kalian bahwa para murid sekte saya yang telah Anda lihat yang selamat pada dasarnya dikejar dan dibunuh oleh murid-murid kalian, dan mereka berdua yang telah diselamatkan oleh saudara ipar saya sendiri," ucap Daru Sue Zian. Sue Zian semakin bersemangat, dia berkata, dia menunjuk Nangong Yukin dan Ruyan Chen dengan marah, "Ayo, katakan. Katakan, kalian harus memberi tahu guru dan ayahmu bagaimana kalian bertahan hidup rendahan," ucap dari Sue Zian. Ruyan Wuji menahan dengan dorongan untuk menghancurkan Sue Zian, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ruyan Chen, "Cener, apa maksud jalang ini?" ucap dari Ruyan Wuji. Ruyan Chen menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. "Apakah malu untuk mengatakan ya, ya?" Sue Zian memarahi, "Oke, aku akan berbicara untukmu. Jika bukan karena saudara iparku Tan Yun, tidak membiarkan kamu untuk membunuhmu dan Nangong Yukin, jika tidak, kamu akan mati ratusan kali. Mayatmu sudah membusuk di tanah abadi. Aku benar-benar menyesalinya, aku seharusnya memotongmu berkeping-keping," ucap dari Sue Zian. Mendengar ini, Ruyan Wuji menjulurkan jarinya dan menunjuk Sue Zian dengan marah, "Gadis kecil, kamu mencari kematian," ucap dari Ruyan Wuji. Bom! Ruang tiba-tiba bergetar, dan Tantai Xuanzong muncul entah dari mana di depan Sue Zian, matanya menunjukkan kemarahan yang kuat. "Nangong Yukin, Ruyan Chen, apakah Tan Yun menyelamatkan hidupmu?"
kamu semua tahu terima kasih di dalam hatimu. Master Sekte Ruyan, karena persidangan telah berakhir, Master Sekte ini tidak akan tinggal di sini lagi, kirim seseorang untuk mengirim Master Sekte ini keluar dari alam rahasia abadi, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Ruyan Wuji mendengus dingin, dia memerintahkan seorang penatua untuk mengirim Tantai Xuanzong dan yang lainnya pergi. 3 jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang keluar dari alam rahasia abadi, dan berlari kencang menuju tengah pegunungan hukuman. Tantai Xuanzong berdiri di tepi perahu roh, memejamkan mata, dan mengingat dalam benaknya adegan kematian Tan Yun, ketika dia menjadi utusan Huang Fushengzong, menyebabkan ribuan penguasa di tengah pegunungan hukuman surgawi untuk menekuk pinggang mereka, dan Tantai Xuanzong merasa sangat sakit hati. Setetes air mata menghancurkan belenggu kelopak mata dan menghilang dalam angin kencang. Satu generasi arogansi, baru saja mati seperti ini, ucap dari Tantai Xuanzong menghela nafas sedih, ini salahku. Dia adalah seorang jenius langka yang tidak dilahirkan. Seharusnya aku melindunginya dengan baik, tapi aku membiarkannya berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, namun sudah terlambat untuk menyesalinya, ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang ke telinga Tantai Xuanzong dari belakang, Master Sekte, murid ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda, ucap dari Mu Mengyi. Tantai Xuanzong tidak melihat ke belakang, menghela nafas, Mengyi, ayo bicara, ucap dari Tantai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, Tan Yun tidak mati, ucap dari Mu Mengyi berlutut di belakang Tantai Xuanzong dan berkata dengan hormat. Apa? Tidak mati? Tantai Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata dengan penuh semangat, Mengyi, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan cepat, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, Shen Subing di kapal roh tertegun, berubah menjadi bayangan, dan muncul di samping Mu Mengyi, dia mendesak, Mengyi cepatlah. Katakan, ucap dari Shen Subing. Lapor kepada Master dan Kepala Sekte, Tan Yun masih berada di jurang pemakaman para dewa, ucap dari Mu Mengyi, dan kemudian mengeluarkan token identitas Tan Yun yang utuh dari cincin penyimpanannya. Hahaha, ahahaha, Tantai Xuanzong melihat token identitas dan tertawa keras, seperti yang dikatakan Master Sekte, Tan Yun tidak akan pernah mati dengan mudah, ucap dari Tantai Xuanzong. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong memikirkan sesuatu, tertegun dalam hati, dan senyumnya mengeras di wajahnya. Pada awalnya, leluhur Sekte Abadi-Abadi, untuk mencegah 3 murid Sekte kuno berakhir di Tanah Abadi, mereka ingin diam-diam tinggal di Tanah Abadi. Setelah persidangan selesai, formasi raksasa akan runtuh. Sekarang, persidangan sudah berakhir, gelombang binatang telah dimulai, Tan Yun, dia pasti akan mati jika dia tetap di dalamnya. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, kamu tidak tahu, begitu kita meninggalkan alam rahasia abadi dengan token identitas Tan Yun, maka token identitasnya akan diblokir oleh alam rahasia dan rahasia abadi, bahkan jika Tan Yun mati, token identitasnya tidak akan hancur, dan sekte saya telah memasang lampu hidupnya, dan itu tidak akan padam, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini Mu Mengyi langsung pusing dan pingsan, kakakmu, ucap dari Zhong Wu Xiao dan Sue Zian menangis. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.